waktu di meja di bar ini Bapak ngajak kita, terus ada botol minyak wangi, saya nggak tahu dari mana itu tumpah, lalu minyaknya itu diusapkan ke saya sama ke adik-adik saya, dan Bapak bilang, kalau ada yang nanya dari mana wanginya, bilang ya dari Bapak gitu. Dan itulah wasiat yang saya terima dari Bapak, bahwa nama harumnya itu akan kami bawa sampai nanti saya mungkin juga meninggalkan dunia ini, dan akan saya berikan pada putra saya, lalu pada cucu, bahwa nama harumnya akan terus ada. Tanggal 30 September itu hari Kamis 1965 adalah hari yang paling menyenangkan buat saya dan adik-adik saya. Setiap hari ketika bapak saya pulang dari kantor itu, saya sama adik-adik saya yang perempuan 3, saya, Jumi, Nani, Yuni itu nunggu bapak di depan. Kemudian bapak turun disambut oleh pasukan bahwa aman keadaan, bapak masuk. Pertanyaan pertama bapak selalu gini, Ibu Nandi gitu. Artinya ibu di mana? Jawabannya selalu sama, ibu di dapur lagi masak. Jadi itu adalah setiap harinya begitu. Tapi hari itu sangat istimewa dan sangat menyenangkan ketika bapak itu ganti baju. Bapak tuh berdiri di sini ya, di bar ini di belakang. Dan saya sama adik-adik saya berempat tuh di sini, di kursi-kursi ini ngadep ke bapak gitu. Situ bapak bilang bahwa nanti tanggal 5 Oktober kabeh semua ikut bapak ke istana, ada arah-arahan, pokoknya nggak usah sekolah, bapak bilang gitu. Itu kan kalau untuk kita ya sangat menyenangkan ya, karena nggak usah sekolah, ikut bapak ke istana, lihat arah-arahan, kata bapak. Dan bagi kami itu sangat menyenangkan. Waktu di meja di bar ini bapak ngajak kita, terus ada botol minyak wangi, saya nggak tahu dari mana itu tumpah, lalu minyaknya itu diusapkan ke saya sama ke adik-adik saya, dan bapak bilang, kalau ada yang nanya dari mana wanginya, bilang ya dari bapak. Dan itulah wasiat yang saya terima dari bapak, bahwa nama harumnya itu akan kami bawa sampai nanti saya mungkin juga meninggalkan dunia ini, dan akan saya berikan pada putra saya, lalu pada cucu, bahwa nama harumnya akan terus ada. Sore kami itu mandi di kamar mandi bapak tuh nggak ganggu kita, itu teman-teman dari AMN sudah datang, kata bapak gitu. Bohong aja gitu, nggak ada. Tapi sore jam 6 memang teman-teman dari Akademi Militer tuh datang, dan bapak nemuin mereka di belakang situ, di ruang kita nata-nata buku itu. Terus semua berdiri kan, lihat bapak gitu, Menteri Panglimanya. Bapak bilang, Das, itu sama adik-adik, mereka itu senang sekali kalau sama Taruna, bapak saya bilang gitu. Dan kemudian bapak masuk, terus biasa duduk di sini, kalau sore makan pisang goreng, minum teh. Dan kebiasaan lain lah, bapak di ujung sini nih kalau malam disiapin teh, teko sama cangkir gitu, karena bapak minum teh kalau malam. Nah, ternyata 30 September 1965 itu sangat indah buat kami. Kami tidak pernah tahu bahwa jam 12 malam itu sudah ada telepon yang masuk 2 kali, hanya menanyakan apakah bapak ada. Dijawab oleh kami, bapak sudah tidur, karena banyak tamu sebelumnya jadi mungkin capek. Lalu telepon, taruh, berapa menit kemudian telepon lagi, tanya lagi, bapak ada? Ada, tapi sudah tidur. Terus itu rupanya dari telekomunikasi langsung mencabut Telkom, sehingga kami nggak bisa menghubungi siapa-siapa lagi. Tapi kami nggak curiga ya, masih di belakang masih nata buku untuk besok.
Kemudian kami dikejutkan pada tanggal 1 Oktober itu Bapak dibangunkan hanya untuk dibunuh, kemudian dibawa pergi, diculik, entah kemana. Dan hari itu memang hari yang paling duka buat kami, yang tadinya Bapak mau ngajak ke istana, tidak ada, dan kami diungsikan pagi itu ke Pasar Minggu. Dan saya bawa transistor kecil ya, bawa baju seadanya karena harus cepat-cepat gitu. Jadi seluruh penjagaan diambil alih RPKAD, kami pindah ke wilayah Pasar Minggu dengan beberapa pengawal dan sebagainya. Dan saya mendengarkan radio Australia itu dan radio RRI sangat berbeda. RRI mengatakan bahwa jenderal-jenderal yang diculik pengkhianat itu dia bilang mereka yang telah berhasil menculik itu naik pangkat 2 kali. Sedangkan radio Australia mengatakan bahwa jenderal-jenderal yang diculik belum diketahui keberadaannya. 2 radio yang sangat kontras itu, jadi yang mana yang benar? Malah kalau di RRI dibilang orang tua kami itu pengkhianat. Jadi saya bilang, apa iya ya saya itu pengkhianat? Nah kemudian ibu saya yang waktu itu tidak ada di rumah melihat kami tanggal 1 itu dalam kebingungan, sudah ganti celana panjang semua, mau lari aja entah kemana. Lalu ibu tanya, kenapa non? Lalu kita bilang, bapak bu gitu. Terus ibu tuh pingsan, terus dibawa ke sini. Ibu duduk di kursi ini, tapi kursinya di sini, di depan darah bapak yang menggumpal. Lalu ibu bilang, kalau lihat seperti ini artinya bapakmu wis rawono, udah nggak ada. Jangan bilang gitu bu, jangan, bapak masih hidup, cuma tangan kakinya yang kena gitu. Tapi ibu cuma bilang, ibu ambil darah bapak, terus dia usapkan di sini, terus kita tanya kenapa ibu begitu, biar kuat gitu. Tapi kemudian ibunya masuk kamar udah nggak bangun-bangun, dan mulai berdatanganlah teman-teman tetangga-tetangga, semuanya tidak bisa bicara karena kami juga nggak ngerti bapak dibawa kemana. Lalu kami mengungsi ke Pasar Minggu itu tanggal 3, kalau nggak salah 3 Oktober, itu aneh ya, karena lubang buaya itu diketemukan oleh Om Bardi, ajudan Bapak sama Pak Kitman di sana. Lalu begitu digali itu menjelang maghrib, ibu saya keluar dari kamar, ibu saya bilang gini sama teman sahabat ibu, tolong bikinin saya baju hitam. Kita kaget lagi, ibu kenapa ibu minta kebaya hitam? Bapakmu wis rawono, ibu saya bilang gitu. Barusan datang ke ibu jaga anak-anak katanya. Ya kami itu nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis aja. Dan kenyataannya itu benar, lubang buaya itu digali, terus kita di Pasar Minggu itu ibu saya diparanin bapak. Dan kemudian tanggal 4 Oktober tanpa tahu ada apa, Om Bardi itu ajudan datang penuh lumpur, sepatunya, bajunya semua kotor dan matanya merah keringetan. Terus pertanyaannya cuma satu, udah ketemu Bapak Om? Dia mengatakan sudah, tapi terus masuk ke kamar sama ibu lama bicara. Nggak lama kemudian kami disuruh masuk semua ke kamar, kami loncat ke tempat tidurnya ibu, pengen tahu apa yang terjadi. Tapi saya lihat waktu itu Om Bardi menunduk, dia menangis gitu. Terus wah ini firasatnya jelek sekali. Ibu bilang, sekarang bapakmu benar-benar sudah tidak ada. Yang ada cuma ibu dan kamu semua. Dan kamu harus bisa menerima keadaan ini. Kami nggak percaya, kami nangis saja. Terus ibu bilang, sudahlah, jangan menangis terus. Sekarang berdoa biar bapak tenang, katanya ibu. Kita berdoa dan kita menangis. Pokoknya sore itu hari yang paling sedih ya mungkin dalam hidup kita. Terus ibu bilang mau Bardi, ibu bilang mau lihat jenazah bapak seperti apapun bentuknya. Om Bardi bilang ibu lebih baik lihat fotonya saja. Jadi keluarga kami tidak pernah melihat jenazah bapak terakhir. Melihat Jenderal Yani itu karena jenazah-jenazah yang lain kalau diangkat taruh di tanah langsung tegang. Tapi beliaunya begitu diangkat dari tanah langsung terlempar kepalanya, plak gitu. Saya langsung jongkok lihat,
aduh, seperti ada tersayat, ya, tapi tidak putus. Itu ya yang saya melihat secara jelas itu keadaan itu. Kalau yang lain-lain memang masih disuruh lihat di RSPAD. Jadi katanya itu di bawah dikasih kasa gitu, terus entah dibersihkan bagaimana. Pokoknya ini buktinya pakai sarung Pak Prapto, yang ini Pak Toyo, ini Haryono MT, semuanya sudah selesai, lalu dipetikan sore itu, dikunci lengkap, terus dibawa ke markas besar Angkatan Darat. Lalu sore itu kami pulang ke Jalan Lembang ke sini, sepi sekali, di jalan juga sepi, rasanya itu ya seperti nggak karuan gitu ya. Terus jam 10 mungkin tuh jam 11 malam kami ke markas besar Angkatan Darat, dan di sana penuh sekali dengan manusia bau menyan. Terus 7 peti jenazah dikawal 4 taruna Akademi Militer, dan kemudian yang ada hanya tangis dan amarah. Di jalan saya lihat tentara juga menangis, di mana-mana yang ada hanya tangisan ya. Dan itulah peristiwa tanggal 4. Kemudian tanggal 5 Oktober, entah tidur, entah tidak, malam itu pokoknya kami besoknya berangkat lagi ke markas besar Angkatan Darat, upacara pemberangkatan jenazah para pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan. Penuh sesak dengan masyarakat, tentara, semua keluarga-keluarga berkumpul, dan di situ diucapkan selamat tinggal oleh Pak Nasution yang sangat menyentuh pidatonya. Kemudian beliau antara lain mengatakan bahwa kita sudah difitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi adik-adikku tidak hanya difitnah tapi juga dibunuh gitu. Nah, terus dengan salvo berangkatlah arah-arahan itu yang Bapak bilang arah-arahan. Rupa-rupanya yang dimaksud Bapak saya istana itu adalah Taman Makam Pahlawan. Arah-arahan itu adalah beliau dinaikkan di atas panser dengan diiringi ratusan ribu orang mungkin seluruh. Jadi perjalanan ke Taman Makam Pahlawan itu kira-kira 4 jam lewat jalan bypass itu loh, Jakarta Timur. Dan kemudian disitulah Bapakku dimakamkan dengan teman-teman Bapak secara sempurna, didoakan, dan itu adalah akhir dari peristiwa 30 September, 1 Oktober sampai tanggal 5 Oktober. Dan kami tidak pernah sekolah akhirnya sampai 6 bulan. Dan saya bilang, benar Bapak bilang, ikut Bapak semua ke istana katanya. Dan ada arah-arahan, dan itulah yang dimaksud Bapak. Nah, itulah yang kita alami semua, keluarga-keluarga semua. Dan di sini saya menyampaikan apa yang saya alami pada tanggal 30 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 1965.